Dalam nama Tuhan Yesus, kita memulahkan sesi yang terakhir untuk KKR kita dalam talian pada kali ini. Sebelum tu, mari kita menaikkan kidung pujian nombor 146. 146. Baiklah, sebelum sama-sama kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus memanjatkan doa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Baiklah, sekali lagi saya ingin menyampaikan salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kepada rakan sekerja pendeta, saudara-saudari, deacon-deaconess yang turut hadir yang bersama-sama dalam itu KKR kita pada kali ini. Syukur kepada Tuhan karena sejak dari awal pagi tadi sampai sekarang ini kita semua dengan yaitu bersemangat mengikuti kebaktian ini. Syukur kepada Tuhan karena atas peluang dan kesempatan yang telah diberikan, maka kita semua dapat duduk dan juga dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, dalam sesi kali ini saya akan menyampaikan satu tajuk, yaitu tekad untuk Tuhan. Setiap orang dia mempunyai tekad masing-masing. Tekad ini adalah kemahuan ataupun kehendak yang pasti. Ya, sebagai contoh, mana seorang pelajar bertekad untuk belajar dengan bersungguh-sungguh supaya dia menjadi pelajar yang berjaya di kampungnya itu. Itu adalah tekad. Jadi setiap orang, maka kita juga sebagai umat Tuhan harus menanam tekad kita untuk Tuhan. Dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh yang dapat kita lihat ataupun kita dapat pelajari, di mana tokoh-tokoh ini telah bertekad untuk Tuhan. Mereka bertekad melayani Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan telah menggunakan mereka secara luar biasa. Seperti Daniel, Esther, dan juga Paulus, dan juga banyak contoh-contoh yang lain. Tetapi di mana dalam 3 contoh yang diambil tadi, di mana mereka sungguh-sungguh bertekad untuk melayani Tuhan, bahkan sanggup berkorban nyawa demi menyelamatkan yaitu umat ataupun rakyat, sanggup menghadapi banyak keadaan, ancaman, nyawa semata-mata untuk memelihara umat Tuhan. Jadi begitu juga dengan kita pada yaitu hari ini. Kita sebagai orang yang telah percaya, kita juga harus menanam tekad kita untuk Tuhan. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan melihat 3 perkara. 3 perkara tekad kita untuk Tuhan. Yang pertama, hubungan kita dengan hubungan. Setiap hari, kesempatan yang telah Tuhan berikan, Tuhan membenarkan kita bernafas. Itu merupakan satu kesempatan bagi kita untuk kita membina hubungan kita dengan Tuhan, biarlah semakin lama semakin baik, ataupun semakin lama semakin karib. Contohnya, Henokh. Henokh yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kenapa Henokh ini dia boleh hidup bergaul dengan Tuhan? Sehingga dia telah diangkat dan tidak melalui kematian. Semuanya ini karena anaknya, yaitu Matusalah. Maksud nama Matusalah yaitu kalau anak ini mati, bencana besar akan datang. Jadi Henokh dia tidak tahu bilakah Matusalah ini akan mati. Mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Tetapi apa yang Henokh pasti, setelah anak ini mati, pasti ada bencana besar yang akan berlaku. Jadi apa yang diperbuat oleh Henokh ialah dia terus hidup bergaul dengan Tuhan seumur hidupnya. Dan selama 300 tahun Henokh telah hidup bergaul dengan Tuhan dan akhirnya dia tidak melalui kematian. Jadi sebab itulah kenapa setiap hari, setiap masa yang telah Tuhan berikan kepada kita merupakan kesempatan bagi kita untuk membina hubungan dengan Tuhan.
Bagaimanakah kita dapat membina hubungan dengan Tuhan? Apakah perkara yang boleh kita rujuk, jadikan panduan supaya kita dapat membina hubungan dengan Tuhan? Yang pertama, tentang iman. Coba kita baca dalam kitab Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11, mari kita lihat di ayat 6. Ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Baiklah, ini merupakan penjelasan ataupun definisi tentang iman. Yang pertama sini dikatakan bahwa percaya Allah ada. Pertama sekali, kita harus percaya Allah itu ada. Mungkin dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita yaitu berjaya, maka kita amat mudah untuk kita mengakui kita ini adalah seorang Kristen, ataupun kita ini adalah seorang pengikut Tuhan. Sangat mudah untuk kita katakan. Tetapi apabila dalam keadaan kita gagal, dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita kehilangan yang penting dalam hidup kita, ataupun kita mengalami keadaan yang tidak lancar, yang buruk dalam hidup kita, dapatkah dengan mudah kita yaitu percaya bahwa Allah itu ada? Ataupun mungkin kita bertanya, di mana Tuhan? Saya tidak melihat Tuhan. Saya tidak merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Tuhan itu tidak bersama-sama dengan saya. Pada masa itu, kita tiada pengharapan. Jadi sebab itu, kenapa kita amat mudah meragui Tuhan. Kita amat mudah merasakan Tuhan itu tidak ada bersama-sama dengan kita. Di dalam Alkitab, ada 3 tempat yang menjadi pelajaran yang sangat penting dalam yaitu hidup kita. Yang pertama, di Galilea. Di Galilea inilah di mana kita dapat melihat Petrus telah menangkap sejumlah ikan yang besar. Yang kedua, yaitu di Kana. Di Kana ini adalah mukjizat yang pertama telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah mengubah air itu menjadi anggur. Dan yang ketiga, Golgota, Bukit Golgota. Inilah di mana tempat Tuhan Yesus telah disalibkan. Jadi ini memberi pengajaran kepada kita semua. Pada masa hidup kita berkelimpahan, mudah, lancar seperti di Galilea, sangat mudah untuk kita percaya kepada Tuhan. Ataupun saat hidup kita manis, saat hidup kita semuanya senang seperti di Kana, sangat mudah untuk kita mengatakan kita ini adalah seorang Kristen. Tetapi perlu kita ingat, perjalanan kita, hidup kita tidak hanya sampai di Galilea, tidak hanya sampai di Kana, tetapi perjalanan kita seorang Kristen akan sampai di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota inilah di mana Yesus telah menderita, Yesus telah disalibkan, di mana di sinilah Yesus mengalami kematian. Di Bukit Golgota ini banyak peristiwa yang berlaku, seperti Yudas yang menjual Tuhan Yesus, Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, murid-murid yang lain dalam ketakutan, akhirnya mereka melarikan diri. Tapi Tuhan Yesus harus pergi ke Bukit Golgota juga, karena di sanalah Tuhan Yesus akan menjadi korban penembusan bagi setiap orang.
Jadi kita renungkan hari ini iman kita. Kita percaya kepada Tuhan tidak hanya ketika di Galilea ataupun di Kana. Di situ dapat membentuk iman kita. Tetapi perlu kita ingat, di sana jugalah bukan berakhir perjalanan kita. Kita harus menempuhi berjalan sampai di Bukit Golgota. Di Galilea di Galilea di Kana, di sana hidup kita manis, lancar, berkelimpahan. Sampai di Bukit Golgota, di sanalah terdapat tangisan, terdapat penderitaan, luka, dan juga kematian. Haruslah kita mempertahankan iman kita dan kita percaya kepada Tuhan. Jadi itulah yang pertama, kita percaya Tuhan itu ada. Yang kedua, bagaimana dapat kita membina hubungan kita dengan Tuhan? Yang kedua, kalau kita lihat ayat 6 tadi, kita kembali. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ayat 6 di kalimat tengah-tengah mengatakan bahwa Allah memberi upah. Allah memberi upah. Kita percaya Tuhan memberi upah kepada umatnya. Nah, coba kita lihat tentang Musa. Ibrani pasal 11 ayat 24 hingga ayat 26. Ibrani pasal 11 ayat 24 hingga ayat 26, ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak puteri Firaun. 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, kita lihat di sini. Di sini mengatakan Musa memandang kepada upah. Hari ini, kenapa kita perlu bekerja? Sebab kita inginkan upah. Nah, upah itulah yang kita harapkan. Nah, contohnya kita bekerja selama sebulan. Nanti pada hujung bulan kita mengharapkan upah. Daripada upah itu, maka kita boleh membeli, kita boleh meneruskan kehidupan kita. Tapi perlu kita ingat, dalam yaitu kehidupan kepercayaan kita, upah kita bukanlah ada di dunia ini. Nah, sama seperti Musa ini. Ketika dia dikatakan dia memandang kepada upah yang dilihat oleh Musa bukanlah upah yang saat ataupun pada masa dia hidup di dunia ini. Dia tinggalkan kesenangan, dia tinggalkan kemewahan yang berada di Mesir. Dikatakan di sini dia sanggup untuk ditolak, disebut sebagai anak putri Firaun. Itu merupakan satu kemegahan, satu kekayaan. Harta Mesir itu akan menjadi miliknya sendiri. Tetapi Musa menolaknya. Pandangan Musa adalah hidup, adalah keselamatan, adalah upah yang kekal. Itulah yang dia nantikan pada saat dia diselamatkan. Paulus juga seringkali yaitu mengingatkan ataupun kita seringkali yaitu merujuk bahwa Paulus berkata, aku berlari-lari mencapai tujuan, yaitu panggilan syurgawi yang telah disediakan oleh Tuhan. Di mana ini merupakan satu nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan dia berlari-lari mencapai tujuan, yaitu panggilan syurgawi. Panggilan syurgawi ini adalah upah dan bahagian yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan bagi Paulus dan juga untuk kita semua. Jadi sebab itu kita renungkan dalam kehidupan kita seharian. Kita percaya kita percaya Allah itu ada, dan kita percaya juga Allah itu memberi upah kepada kita semua.
semua yang kita lakukan. Kita beribadah, kita tidak akan ibadah kita tidak akan menjadi sia-sia. Kita melayani, pelayanan kita itu tidak akan menjadi kosong ataupun menjadi hampa. Kita memberikan persembahan. Persembahan kita itu adalah persembahan yang bererti dan berharga. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi gereja, kita mengasihi jemaat. Semuanya itu tidak akan menjadi kosong ataupun menjadi sia-sia. Semuanya itu akan menjadi bererti dan semuanya akan menjadi berharga. Yang ketiga, bagaimana untuk kita dapat membina hubungan dengan Tuhan? Yang ketiga, kita kembali Ibrani dari segi iman kita, bagaimana kita dapat membina hubungan dengan Tuhan dengan iman kita. Kita kembali dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Ayat 6 dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita renungkan, adakah selama ini kita telah bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan? Ataupun mungkin kita pernah berkata, oh tidak apa, lambat kita datang lambat ke kebaktian Sabat pun tidak menjadi masalah. Itu masih boleh, sebab masih juga pegang hari Sabat. Sehingga kan kita melalaikan yaitu datang kebaktian hari Sabat. Kita mengurus kerja kita yang lain, baru kita datang yaitu kebaktian. Ataupun kita mengikuti aktiviti-aktiviti yang lain yang di luar, baru kita datang ke kebaktian. Jadi kita renungkan dalam ayat di sini, ayat 6 tadi mengatakan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Selama kita melayani, adakah kita dengan sungguh-sungguh melayani? Ataupun kita melakukan pelayanan secara ala kadar atau asal buat saja? Ataupun masa ibadah ini kita melakukan ibadah secara biasa, tidak dengan sungguh-sungguh untuk beribadah. Kita mempersembahkan sesuatu tidak dengan sungguh-sungguh. Adakah selama ini yang kita buat untuk gereja, untuk Tuhan, adakah kita telah melakukan dengan sungguh-sungguh? Kita renungkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam iman ini, adakah kita percaya Tuhan itu ada pada masa kita sakit, pada masa kita mengalami ketidaktentuan, ataupun pada masa kita tidak lancar? Kita percaya Tuhan memberi upah atas segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan. Semuanya itu tidak akan menjadi sia-sia. Itu yang pertama dari segi iman. Bagaimana untuk kita membina hubungan iman. Yang kedua, pengharapan. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 26. Ibrani pasal 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Hari ini apa yaitu pengharapan kita? Nah, setiap orang kalau asal saja yaitu menyambut tahun baru, setiap orang dia akan meletakkan harapan-harapan mereka. Contohnya tahun itu mereka ingin menjadi seorang businessman yang berjaya, ataupun tahun itu mereka ingin mempunyai pasangan, ataupun pada tahun itu mereka mempunyai pendapatan yang lebih berbanding yang tahun-tahun sebelumnya. Itu adalah yaitu harapan bagi setiap orang. Tetapi perlu kita ingat, sebagai umat Kristen, pengharapan kita pada hari ini tidak hanya di dalam dunia. Memang itu adalah untuk yaitu menjamin kehidupan kita yang lebih baik. Namun jangan kita lupa
pengharapan kita tidak hanya tertuju kepada dunia ini, tetapi pengharapan kita adalah kepada hidup yang kekal. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15. Mari kita baca di ayat 19. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi dalam ayat ini memberitahukan kepada kita, jika kita hanya mengharapkan Tuhan pada masa hidup ini saja, pada masa sekarang ini saja, maka kita adalah orang yang paling yaitu malang sekali. Jadi sebab itu pengharapan kita jangan kita letakkan di dalam dunia. Janganlah kita seperti pandangan orang lain, bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan itu hanyalah dari segi yaitu harta kebendaan ataupun yang dapat dilihat. Kita kaya, kita diberkati. Kalau kita tidak mampu, miskin, kita tidak diberkati oleh Tuhan. Itu merupakan satu pandangan yang tidak betul, satu pandangan yang salah. Tidak semestinya kita ini tidak kaya, kita tidak diberkati. Itu kalau kita lihat banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Contohnya Lazarus, mereka dia adalah dikatakan miskin dan akhirnya dia mati dalam keadaan yang tidak mempunyai apa-apa. Tetapi di akhirnya di manakah tempat yang dia berada, yaitu di pangkuan Abraham. Begitu juga dengan jemaat di Smyrna. Jemaat di sana adalah jemaat yang miskin, ditindas, tetapi dalam kitab Wahyu mengatakan mereka kaya. Lazarus dan jemaat di Smyrna bukan manusia yang memuji, tetapi Tuhan sendiri yang memberi kesaksian tentang mereka itu sendiri. Jadi sebab itu hari ini kita renungkan bagaimanakah yaitu pengharapan kita. Adakah kita hanya melihat berkat itu dari segi secara mata kasar, secara apa yang ataupun sama seperti yang orang lihat, yaitu kebendaan, harta benda, dan keuangan. Dalam Alkitab jelas memberitahukan kepada kita semua, dari seperti di ayat yang kita bacakan tadi, kalau kita mengharapkan Tuhan masa di dunia, kita adalah orang yang paling malang. Esau menjual hak kesulungannya karena yaitu bubur kacang merah. Jadi kalau kita perhatikan, bubur kacang merah itu memang sedap, memang memberikan kenikmatan, tetapi itu hanyalah kenikmatan, kesenangan yang sementara sahaja. Apabila sudah berlalu, Esau yaitu telah kehilangan satu hak yang lebih besar lagi, yaitu dia telah kehilangan hak kesulungan, dan akhirnya dia tidak memperoleh yaitu berkat. Jadi hari ini banyak orang yang telah menjual hak kesulungan mereka. Mereka bukanlah mengejar kesenangan yang kekal, tetapi kesenangan yang sementara. Mereka mengatakan dunia ini adalah apa yang diberikan oleh dunia ini luar biasa, yang mereka tidak pernah nikmati sebelum ini, yang mereka tidak pernah rasakan ketika mereka percaya kepada Tuhan. Itu yang mereka rasakan. Tapi sebenarnya apa yang mereka rasakan itu hanyalah sementara, dan mereka telah kehilangan hak sebagai anak-anak Tuhan. Jadi sebab itu janganlah kita meletakkan pengharapan kita di dalam
ditentukan. Paulus seorang yang ketika dia sebelum percaya, dia adalah seorang yang dihormati. Dia adalah seorang yang luar biasa. Nah, ini ketika sebelum dia percaya kepada Tuhan. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan, apa yang yaitu yang berlaku, dia ini menderita, dia ini miskin, dia ini dianiaya. Tetapi pada saat akhir hidupnya, dia katakan sendiri, dia telah disediakan satu mahkota kehidupan. Dia telah disediakan mahkota kehidupan oleh Tuhan yang disediakan untuknya dan juga untuk kita, yaitu untuk kita semua. Jadi pengharapan kita letakkan kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu kasih. Nah, kasih. Ini kalau kita rujuk dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat 17. Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga 17 ini kita boleh membacanya. Di sini merupakan soalan Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus. Apa yang saya ingin bawa kita semua renungkan, yaitu kita melihat soalan Tuhan Yesus. Dikatakan, kita ambil ayat 15 lah. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kalau kita lihat di sini, di ayat 15 mengatakan, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Nah, kalau kita lihat mereka ini, mungkin Tuhan Yesus mau membandingkan bagaimana kasih Petrus sama Tuhan itu melebihi daripada orang-orang lain ataupun tidak. Ataupun mungkin Petrus, sebab masa ini Petrus sudah yaitu dia dapat makan, mereka juga dapat ikan yang sangat besar, 153 ekor ikan itu. Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada apa yang telah kau lihat tadi? Harta benda hasil dari yaitu orang-orang yang bersama dengan dia. Jadi hari ini kita perlu renungkan, kasih kita terhadap Tuhan itu bagaimana? Adakah kasih kita terhadap Tuhan itu melebihi segala-galanya? Kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi keluarga kita. Kita mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang kita miliki. Jika soalan ini ditanya kepada kita, bagaimanakah untuk kita menjawab? Adakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada diri kita sendiri? Jadi sebab itu kita mohon, kita berdoa kepada Tuhan, kiranya kita ngasih Tuhan lebih daripada diri kita, lebih daripada segala-galanya. Itu yang pertama. Nah, tekad kita yang pertama yaitu hubungan kita terhadap Tuhan. Yang kedua, apakah tekad kita untuk Tuhan? Hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan sesama. Paulus ada memberikan nasihat kepada kita semua, bagaimana untuk kita membina hubungan kita terhadap sesama. Kita lihat dalam kitab Efesus pasal 4. Kitab Efesus pasal 4, mari kita baca di ayat 25. Bagaimana untuk kita membina hubungan kita sama? Ada beberapa perkara yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama di ayat 25. Ayat 25, Efesus pasal 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta
dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang pertama sekali, yang pertama sekali, kalau kita lihat di sini, buanglah dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain. Yang pertama sekali, bagaimana untuk kita dapat membina hubungan yang baik, yaitu perkataan kita. Bagaimana perkataan kita terhadap orang tua, bagaimana perkataan kita terhadap yaitu ahli keluarga kita, bagaimana perkataan kita terhadap yaitu orang lain, perlu kita perhatikan. Dan janganlah kita mengucapkan perkataan-perkataan yang sembarangan. Terhadap pasangan kita pun kita harus berhati-hati, ataupun kita perlu meneliti perkataan kita. Perkataan kita janganlah asal ada bunyi. Nah, kalau asal ada bunyi, dia ada ya, tidak. Itu saja. Itu asal ada bunyi. Asal ada bunyi. Dan juga terhadap pasangan kita, janganlah kita seringkali melukai mereka. Jangan menyakiti, jangan melukai, tetapi gunalah perkataan yang baik. Kita punya terhadap perkataan terhadap kawan-kawan kita. Memang mereka adalah kawan kita, tetapi kita juga perlu menapis perkataan kita. Janganlah sampai kita merendahkan mereka. Janganlah sampai kita seperti menghina mereka. Walaupun sahabat, tetapi perlu juga kita tapis-tapis kita punya perkataan kita. Dan perlulah kita ingat, setiap pergaduhan, setiap perselisihan, dia biasanya bermula daripada perkataan. Kalau ada perkataan yang tidak baik, maka itu akan mencetuskan perselisihan di antara satu sama yang lain. Jadi, kalau ada perkataan yang kotor, yang sembarangan, janganlah kita ucapkan. Janganlah keluar daripada mulut kita. Hubungan yang baik ini yaitu bagaimana kita dapat membedanya dengan perkataan kita. Sebab itu Yakobus mengatakan, kalau kitab Yakobus ada mengatakan bahwa kalau kita dapat menguasai lidah kita, maka kita adalah orang yang sempurna. Jadi betapa hebatnya, betapa besarnya kesan lidah itu ataupun perkataan itu. Yang kedua, tentang hubungan kita sesama. Yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan di ayat 26. Efesus pasal 4 ayat 26. 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah ini adalah sikap manusia secara yaitu semula jadi. Marah terhadap anak, marah terhadap pasangan, marah terhadap yaitu orang lain, itu adalah perkara biasa. Tetapi di sini mengatakan dalam yang ayat 26 yang kita bacakan, kalau marah itu janganlah sampai kita berbuat dosa. Kebanyakan orang marah ini, dia akan melukai seorang itu dengan perkataan, dengan sikap. Dan akhirnya daripada marah itu akan memberi kesempatan kepada si jahat untuk masuk, untuk menyerang kita semua. Mungkin dalam keadaan kita marah, kita akan melampiaskan yaitu hawa nafsu kita, apa yang kita mau lakukan. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak yaitu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, saya melihat satu video. Orang ini dia ambil 2 botol cola, 2 botol yang 500. Jadi 2 botol ini dia pegang kiri kanan dan dia goncang
dia goncang, kemudian diletakkan. Jadi salah satu botol itu dia buka. Jadi apa yang berlaku? Air di dalam itu dia akan keluar. Jadi yang botol yang satu ini dia tidak kacau, dia biarkan. Akhirnya dia memberikan kesimpulan. Kalau kita marah, kita tutup kita punya mulut. Dapat tutup mulut kita, akhirnya tidak akan berlaku perkara yang di luar jangka. Dia jadikan tadi botol itu tadi. Botol itu, minuman itu yang saya goncang itu merupakan emosi kita yang sedang yang sedang tidak tentu, emosi kita yang sedang membara. Dan daripada dua botol itu saya buka satu. Saya buka itu menunjukkan mulut kita yang cepat untuk mengatakan. Kita tidak menutup mulut. Apa yang berlaku? Tertumpah. Bila tertumpah, kita punya segala yang tidak baik keluar. Perkataan kita, tindakan kita yang tidak baik keluar. Akhirnya membinasakan. Tapi yang satu botol itu menunjukkan kenapa saya tidak buka, kita tutup mulut. Jadi kalau nanti bila saya sudah goncang, saya letakkan, saya biarkan dalam satu masa, kemudian baru saya buka, adakah air dalam minuman itu akan terkeluar? Sudah pasti tidak. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bijak mengawal marah kita, menutup mulut, akhirnya semua perasaan yang tidak baik itu tidak akan keluar. Jadi dengan demikian, maka kita akan dapat membina satu hubungan yang sangat baik. Kita lihat di ayat 28. Efesus pasal 4 ayat 28. Ini yang ketiga, 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagi sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Baiklah, di dalam ayat orang yang mencuri, jangan dia mencuri, kemudian dia pergi melakukan kerja, dan kemudian daripada hasil itu dia dapat membantu orang lain. Ini menunjukkan satu perubahan sikap yang baik. Perubahan sikap dari yang tidak baik menjadi yang baik. Kalau kita perhatikan di sini, nah di dalam ayat 28 tadi, ini juga menjadi satu renungan bagi kita semua. Hari ini kita memang sudah menjadi anggota dalam tubuh Tuhan. Jadi harapan yang paling besar yang diberikan kepada kita adalah kita menjadi semakin hari semakin baik dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak kiralah siapapun, kita tetap melakukan perubahan sikap. Dulu mungkin kita dikenali sebagai seorang yang nakal, tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, kita tinggalkan semuanya itu, kita kembali kepada Tuhan, kita berubah. Akhirnya orang akan dapat melihat perubahan sikap kita. Oleh karena yang ketiga, yaitu kita untuk Tuhan. Yang pertama tadi kita sudah melihat hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama. Yang ketiga, hubungan kita secara pribadi. Ini saya ambil dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus merupakan seorang rasul yang agung, dan dia banyak melakukan kerja yang luar biasa dalam pekerjaannya. Tetapi dalam surat ini, dia kelihatan seperti takut. Walaupun dia rasul yang agung yang dipakai secara luar biasa, tetapi dia masih takut satu perkara.
yaitu jangan sampai dia sendiri ditolak. Kenapa Paulus menjadi takut? Sebab Paulus sadar perjalanan iman ini bukanlah untuk 1 tahun, bukanlah untuk 2 tahun. Perjalanan iman kita panjang, seumur hidup kita. Bagaimanakah kita diakui sebagai orang yang memelihara iman, menjaga iman? Bilakah kita tahu? Kita tahu kita ini seorang pemenang bukan ketika di dalam hidup ini. Di saat akhir, pada masa Tuhan pada masa kita dipanggil oleh Tuhan, itulah yang dapat menentukan perjalanan iman kita adalah adakah kita ini seorang pemenang ataupun tidak. Jadi Paulus dia sangat khawatir, dia sangat takut dia sendiri ditolak. Ini renungan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Marilah kita tetap menyempurnakan rohani kita. Kita tetap mengawasi, kita tetap memelihara diri kita. Janganlah kita hari ini kita percaya, tetapi pada saat akhir kita sendiri ditolak oleh Tuhan. Janganlah Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Jadi sebab itu, marilah kita senantiasa memeriksa, senantiasa memperhatikan yaitu diri kita sendiri. Biarlah kita tetap sempurna dan kita menjadi pemenang sampai kepada Tuhan Yesus datang. Baiklah, perkongsian firman Tuhan sampai di sini saja. Kiranya Tuhan memimpin, menjaga dan memberkati kita semua, dan apa yang telah kita dengar selama 1 hari ini menjadi yaitu kekuatan dan juga makanan untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita